Halo guys, selamat datang di channel Sobat O2. Kalian pasti tahu siapa Chris John bukan? Sang juara tinju asal Indonesia yang legendaris. Yuk simak perjalanan hidup seorang legenda tinju Indonesia, Chris the Dragon John. Dari Banjarnegara sampai ke puncak dunia. Johannes Christian John, atau lebih dikenal Chris John, lahir di Provinsi Jawa Tengah, lebih tepatnya di Wandadi, Banjarnegara pada tahun 1979. Dia merupakan putra kedua dari 4 bersaudara pasangan mantan petinju, John Yahyadi dan Maria Warsini. Sejak umur 5 tahun, dia sudah dikenal sama yang namanya tinju, berkat sang ayah yang juga mantan petinju. Dulu, dia sering latihan di tempat terbuka dan ngejar mimpi jadi petinju besar. Karirnya pun berawal sebagai atlet amatiran di kota kelahirannya. Tahun 1997, Chris bertemu pelatih legendaris, Sutan Rambing, yang bawa dia ke Semarang. Di sini, Chris mulai serius ngelatih pukulan dan strateginya. Tidak hanya berlatih tinju, Chris John juga sering berlatih wushu. Chris John pertama kali muncul ke dunia publik melalui acara tinju di televisi nasional, yaitu RCTI. Di acara ini, Chris John berhasil menjadi juara di ring yang disiarkan secara live di RCTI setiap pukul 10 malam. Gaya bertarung wushu masih mempengaruhi gaya tinju Chris John, seperti cara menangkis menggunakan siku tangan. Debut profesional Chris John terjadi di tahun 1998 melawan Firman Kanda. Ia tampil gemilang dengan berhasil menjadi juara di ronde ke-6. Namun, pertandingan yang melambungkan namanya adalah laga yang berhadapan dengan Muhammad Al-Farizi. Chris John sukses memukul KO lawannya itu sekaligus merebut gelar juara nasional kelas bulu pertamanya. Menurut pengakuan Chris John, kondisinya sangat buruk saat itu, dan dia mengalami benturan kepala karena vertigo. Setelah beberapa kali bertanding dalam perebutan gelar nasional, Chris John berhasil menundukkan rekan senegaranya, Soleh Sundava, pada tahun 2001 untuk merebut gelar Paba kelas bulu. Gelar Paba kelas bulu tersebut jadi tiketnya untuk merambah ke kelas dunia. Dalam perjalanannya, tentu tidak mudah bagi Chris John untuk mendapatkan pengakuan dunia. Gelar juara dunia WBA pertama tak lantas membuat Chris John diakui publik. Hal itu karena secara teknis, Chris John menang di atas kertas belaka. Meski sempat dipandang sebelah mata, Chris John membuktikan eksistensinya dengan mengalahkan Osamu Sato pada tanggal 4 Juni 2004. Dari situlah ia mulai mendapat pengakuan Indonesia. Pada 3 Desember tahun 2004, Chris John berhasil mempertahankan gelar melawan petinju kidal Jose Cheo Rojas di Tenggarong, Kutai Kartanegara melalui pertarungan berdarah akibat benturan kepala pada ronde 4. Pertarungan itu dihentikan oleh wasit dan dinyatakan hasilnya seri atau technical draw, dan Chris John tetap juara. Sayang, setelah pertandingan ini, Chris John terpaksa harus memutuskan kontrak dengan pelatih Sutan Rambing karena ketidaksepakatan masalah pembagian hasil pertandingan. Selanjutnya, Chris John dilatih oleh Craig Christian dari Harry Gym, Perth, Australia. Pada tanggal 22 April tahun 2005, Chris John wajib meladeni sang mantan jawara kelas bulu WBA, Derrick Gainer dari Amerika Serikat, yang sangat berambisi merampas kembali gelarnya yang hilang setelah pada tahun 2003 yang lalu, Gainer dikalahkan oleh Juan Manuel Marquez Mendes. Di tengah pesimisme publik tinju di tanah air,
karena ini adalah debut Chris John setelah ditangani Craig Christian, pelatih baru asal Australia. Chris John mampu tampil luar biasa dan berhasil mempercundangi sang mantan juara tersebut lewat kemenangan angka mutlak 12 ronde. Di sepanjang 2003 sampai 2013, Chris John tercatat sebagai juara tinju dunia WBA kelas bulu sebanyak 18 kali. Tidak hanya itu, Chris John juga dianugerahi Lifetime Achievement Award dari WBA atas prestasinya itu. Setelah lama mencatatkan rekor belum pernah kalah, Chris John harus rela gelarnya terbang ke Afrika Selatan. Di pertandingan unifikasi gelar WBA dan IBO, petinju berusia 34 tahun dengan tubuh yang terlihat sudah kendur itu kalah technical knockout di ronde ke-6 dari petinju asal Afrika Selatan, Simphiwe Fetyeka. Pertarungan itu dilangsungkan di Metro City, Perth, Australia. Dari ronde 1 sampai 4, Chris John masih mendominasi jalannya pertandingan. Hingga pada akhirnya di ronde ke-5, pukulan keras Simphiwe mendarat di pelipis dan dahi Chris John, yang dulu pernah sobek dalam pertandingan sebelumnya melawan Hasono. Kini kembali sobek dan mengucurkan banyak darah yang tak kunjung berhenti. Pada ronde ke-6, Simphiwe berada di atas angin, sehingga Simphiwe kembali mendesak Chris John. Chris John terlihat telah kehabisan tenaga, sehingga akhirnya mengatakan tidak mampu melanjutkan ronde ke-7. Inside the final 10 seconds, most worrying moments of his entire professional career, right here, right now, as Fetyeka goes for the finish. Can he actually stop him here before the bell? Is he going to get him down again? Chris John menyerah technical knockout. Ini merupakan kekalahan pertama sepanjang karir Chris John di tinju profesional. Catatan rekor dia mempertahankan gelar juara dunia sebanyak 18 kali. Akhirnya pupus di pertarungan ke-19. Dia gagal menyamai rekor petinju asal Panama, Eusebio Pedrosa, yang sukses mempertahankan gelar sebanyak 19 kali di kelas bulu versi WBA. Jadi itulah cerita seru tentang perjalanan hidup Chris John. Dari seorang petinju muda dengan mimpi besar hingga menjadi legenda tinju Indonesia. Sekuat-kuatnya seorang petinju, pasti juga bisa kalah. Chris John yang sama sekali belum pernah kalah, akhirnya mengetahui apa kekalahan itu. Meskipun gagal mempertahankan gelar juara tak terkalahkannya, tapi Chris John tetap menjadi sang legenda petinju dari Indonesia. Karena mencatatkan rekor sebagai petinju kedua terlama yang menjadi juara dunia kelas bulu sepanjang masa, serta mencatatkan rekor sebagai peringkat kedua dalam daftar petinju yang paling sering mempertahankan gelar juara dunia kelas bulu sepanjang masa. Ia tercatat sebagai petinju Indonesia kelima yang berhasil meraih gelar juara dunia setelah Elias Pikal, Nico Thomas, Ajib Alvarado, dan Suito Lagola. Yuk terus dukung dia dan biarkan ceritanya menginspirasi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Sobat O2. Dan jangan lupa juga untuk share channel Sobat O2 ini, supaya tidak hanya kamu saja yang tahu tentang video-video informatif dan hiburan lainnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.